Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini telah memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang untuk kita berkumpul kembali di sini dalam rangka menuntut ilmu yang hak bersama Ustadz Abdurrahman Zahir, PBA, yang insya Allah tema pada pagi ini adalah konsep keluarga dalam surat At-Tahrim. Semoga apa yang akan disampaikan Ustadz kita bisa ambil manfaat dan hikmahnya, kita fokuskan diri dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Itu saja dari kami. Mohon untuk tidak mengaktifkan alat komunikasinya untuk sementara. Baik, kita tafadhol Mas Guna. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, daim al-ifdal azim an-nawal. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin maula bilal badri mutalal wa ala alihi wa sahbihi khayra sahbin wa al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, jamaah al-hujjah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan membahas potret keluarga di dalam surah Tahrim. Kalau Bapak Ibu sekalian yang punya handphone, maka silahkan dibuka aplikasi Qur'annya. Kalau yang bawa mushaf, maka silahkan buka di juz ke-28. Juz ke-28 surat ke-66 surah At-Tahrim. Buka di mushaf Quran juz 28. Allah Maha tahu siapa yang buka Quran, siapa yang buka WhatsApp. Sudah? Baik. Jadi surah At-Tahrim ini semua isi tentang keluarga. Depannya keluarga, belakangnya keluarga, tengah-tengahnya keluarga. Salah satu surah yang membahas tentang keluarga secara full adalah surah At-Tahrim, tentang keluarga. Ada surah yang 90%-nya tentang keluarga, yaitu surah An-Nur. Surah An-Nur. Kalau surah ini full dia tentang keluarga. Dan setidaknya ada 5 keluarga yang dibahas di dalam surat ini. Yang pertama keluarganya Rasulullah SAW. Yang kedua keluarganya Nuh. Yang ketiga keluarganya Lut. Yang keempat keluarganya Fir'aun. Yang kelima keluarganya Maryam. Ini 5 keluarga yang berbeda. Ada yang suaminya soleh tapi istrinya tidak soleh. Suaminya soleh banget tapi istrinya nggak soleh. Yaitu keluarga Nuh dan keluarga Lut. Suaminya Nabi yang dakwah pagi petang siang malam,
tapi istrinya tidak soleh. Fakhanatahuma. Jadi kedua istri daripada Nabi Lut dan Nabi Nuh itu khanata, berkhianat kepada Nabi. Dan kemungkaran daripada istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, atau semua istri Nabi yang mereka tidak taat kepada Nabi mereka, itu bukan karena mereka melakukan perzinahan. Jadi sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, setiap kali ada istri Nabi yang kafir, maka dia tidak kafir dikarenakan dia melakukan perbuatan asusila, karena tidak ada satupun di antara istri para Nabi dan Rasul yang berzina. Tidak ada. Nasab Nabi dan Rasul itu terjaga, sehingga tidak ada Nabi dan Rasul yang lahir dari keturunan hasil perzinahan. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau pernah menyebutkan bahwa nasab beliau sampai Adnan di dalam Sahih Al-Bukhari, nasab beliau sampai Adnan, Aba Usayyidil Wara' ala Rutab wa ibn Abdullah Abdul Muttalib wa Hashim ibn Manaf ibn Qusay ibn Kilab Murratun Ka'b Lu'ay wa Ghalib ibn Fir ibn Malik wa Nadru kul kinatun kadhalik Khuzaimatun mudrikatun Ilyas wa Mudrin Kias wa Ma'dun ba'dahu Adnanu. Sampai Adnan beliau bilang itu semuanya keturunan yang berasalkan dari nasab-nasab mulia. Jadi para nabi itu mereka mendapatkan privilege berupa nasab yang bagus, fisik yang bagus, mereka good looking di kaumnya, dan mereka punya kecerdasan di atas rata-rata. Mengapa demikian? Supaya tidak terhinakan dari sisi ini. Sehingga ketika mereka mendeklar sebagai nabi, orang nggak ada yang menjudge, kamu mau jadi nabi kan karena kamu jelek kan, karena kamu kurang pintar kan, makanya kamu mau jadi supaya kamu punya kelebihan kan. Ternyata tidak, karena mereka sudah bagus dari sananya sebelum mereka memilih menjadi nabi atau mereka diutus menjadi nabi. Dan surah ini kalau kita lihat diawali dengan teguran kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, lihat di sini Allah menggunakan kata ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Tandanya Allah tidak pernah memanggil Rasulullah SAW dengan sebutan nama. Allah ketika memanggil nabi ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rasul. Kalaupun ada kata Muhammad, itu bukan panggilan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufaru hamu bainahum tarahum ruk'an dan seterusnya. Itu bukan dalam konteks pemanggilan kalau ada kata Muhammad. Dan lagi-lagi di sini Rasulullah ditegur. Berarti Quran bukan karangan beliau. Masa beliau negur diri sendiri? Gitu. Karena beliau ditegur di sini. Beliau ditegur juga di surat lain. Surat apa? Abasa wa tawalla. Ditegur. Ini menjadi pertanda bahwa Quran bukan karangan beliau. Dan yang menjadi keyakinan kita, kalau seandainya Quran itu karangan beliau, harusnya nama Muhammad yang paling banyak disebutkan dalam Quran. Tapi ternyata nama yang paling disebutkan dalam Quran paling banyak adalah nama Nabi Musa. Nama Muhammad disebutkan 4 kali saja dalam Quran. Sedangkan nama Nabi Musa disebutkan 136 kali. Jauh berbeda. Sehingga Quran bukan karangan beliau. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan kepadamu? Jadi kita tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan, sebagaimana kita tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi ada 2 dosa besar Bapak Ibu sekalian. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Perzinahan haram, kita buat halal sajalah. Musik haram, kita buat halal sajalah. Atau sebagai contoh, kita mengharamkan yang halal. Air putih, ini halal, kita jadi haram, nggak boleh minum air putih lagi. Ini juga dosa besar. Jadi dosa besar itu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Sama-sama dosa besar. Nah, 2 kaum yang satu menghalalkan yang haram, yang satu mengharamkan yang halal. Siapa yang menghalalkan yang haram? Nasrani. Orang Nasrani itu
sudah jelas halal haram dari Nabi Isa, tapi mereka udah boleh. Sampai akhirnya sekarang paus mereka banyak melegalisasi pernikahan sama jenis. Ini menghalalkan yang haram. Ditambah lagi ada nih Yahudi, Jews. Mereka mengharamkan yang halal. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, sistem skema halalnya Yahudi itu lebih ketat dibandingkan Islam. Mereka itu ada kosher namanya. Jadi kalau tanda produknya itu tulisannya K. Kalau kita kan halal, kalau mereka itu K. Mereka itu nggak boleh makan daging sambil minum susu. Pisau habis potong ikan tidak boleh digabung dengan pisau yang habis potong daging. Nggak boleh. Ketat mereka. Saking ketatnya karena mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Padahal ya Allah halalkan banyak, tapi mereka mengharamkannya karena berlebih-lebihan. Pun kita sekarang dalam ranah sekarang lagi ramainya boykot, itu bukan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Beda ya. Tapi kita memilih untuk tidak memakainya saja, tidak memilih untuk tidak membeli. Tapi bukan berarti kita mengharamkan. Saya haram menggunakan ini. Nah, karena beda. Boykot beda dengan mengharamkan yang halal. Nah, di sini Rasulullah ditegur karena apa? Asbabun nuzul Rasulullah ditegur itu dikarenakan pertama beliau pernah, jadi di antara aktivitas orang yang berpoligami, ya. Jadi aktivitas orang berpoligami itu ngapain? Mereka itu keliling istrinya tiap pagi dan petang. Dan Rasulullah SAW mengunjungi istrinya itu tiap 2 kali sehari. Satu setelah salat syuruk, langsung ke rumah istri satu. Beliau menyapa dengan sapaan lembutnya, meluk dengan pelukan hangatnya, dengan senyuman indahnya, menjadi suami terbaik di hadapan para istri-istrinya. Didatangi satu persatu istri-istrinya. Ya. Semua sesuatu didatangi. Dan umumnya aktivitas ini beragam. Ada seperti Maimunah dalam hadis, itu Maimunah sedang berzikir, dan zikir Maimunah dipakai sama kita sekarang dalam zikir pagi petang kita. Jadi zikir-zikir yang ada pada zikir pagi petang itu umumnya juga zikir-zikir para sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dan bacaan iftitah kita itu kan ada banyak, ada 16 bacaan iftitah. Itu adalah bacaan iftitah para sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalil untuk sholat. Sehingga pada saat itu ada yang berbeda-beda, dan umumnya Rasulullah ngapain? Minta makan. Kalau ada makan, hal indakum syai', apakah ada makanan? Suatu yang tidak definitif. Apakah ada makanan? Syai' itu suatu hal yang nakirah, tidak definitif. Jadi kalau bahasa Rasulullah, apa aja dia boleh. Jadi ternyata request sarapannya Rasulullah SAW itu nggak spesifik. Silakan cek sarapan kita, apakah harus spesifik? Harus nasi uduk? Apakah harus nasi goreng? Ya. Ternyata Rasulullah hal indakum syai', pertanyaannya. Kalau Aisyah bilang tidak ada, maka kata Rasulullah, idzan ana shaim. Kalau begitu aku puasa. Baru Rasulullah SAW menjelang maghrib atau ba'da asar, maka beliau mengunjungi lagi satu persatu istrinya. Lagi dengan senyum ramahnya, dengan pelukan hangatnya, dengan senyum indahnya, dengan kecupan manisnya. Bayangkan, Rasulullah datang di pagi hari dan menutup hari. Mengawali hari dengan kasih sayang, menutup hari dengan kasih sayang. Mengawali hari dengan senyum, menutup hari dengan senyuman. Gimana nggak bahagia menjadi Rasulullah? Jadi meskipun mereka dibagi-bagi jatah malamnya, tapi mereka merasa tetap teristimewakan. Kalau kita barangkali istri kita cuma satu, tapi perhatian kita seperti nggak punya suami, seperti nggak punya istri. Kebalik. Nah, Rasulullah pulang, dan biasanya beliau menutup harinya di mana? Bermalam di mana? Di tempat yang menjadi jatah malamnya. Jadi kalau poligami itu, yang adil itu adalah pembagian jatah malam. Ini kita paham ilmunya. Mempraktekkan tidak masalah. Saya pribadi tidak mempraktekkan. Tapi paham ilmunya. Jadi yang penting itu jatah malam. Jatah malam. Misalkan punya 4 istri. 4 istri semua ini jatah malam harus bagi rata. Kecuali ada yang menghibahkan sebagian jatah malamnya kepada istri lainnya, seperti Saudah bintu Zam'ah itu karena umurnya sudah tua dan sudah tidak mampu lagi melayani Rasulullah, maka dia menghibahkan jatah malamnya kepada siapa? Aisyah. Nah, sehingga tidak wajib
mohon maaf, berhubungan. Tapi yang wajib berjatah malam. Dan Rasulullah mengakhiri kelilingnya itu di istri yang terakhir yang mendapatkan jatah malam tersebut. Singkat cerita, pada saat gilirannya, itu kan keliling-keliling. Nah, pas di Zainab bintu Jahsy itu Rasulullah lama. Ternyata, kan kamar Rasulullah itu, ini ya, ada apa enggak? Ada apa? Spidol. Oh, itu ya, spidol. Sebentar. Jadi, cek. Nah. Ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu persegi sama sisi. Ini rumah Rasulullah SAW, rumahnya Aisyah. Ini rumahnya Hafsah. Ya kan? Nah, ini kalau kita ke Masjid Nabawi kan kita sini kan, ziarah kan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dulu segini. Nah, rumahnya istri Nabi itu di sini-sini nih. Nih. Jadi bayangin, pokoknya di sebelah sini lah. Rumahnya istri Nabi. Berarti apa? Nabi SAW itu menempatkan rumahnya itu di samping masjid. Jadi di antara kesunahan, cari rumah yang dekat masjid. Bukan cari rumah yang dekat mall. Iya. Sekarang kita lihat marketing gallery. Di apartemen atau di housing. Itu rata-rata 4 menit dari Ion Mall. 5 menit dari BSD Mall. Coba. Tapi jarang yang mempromosikan sebentar aja ke masjid. 3 menit ke masjid. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Jarang saya lihat perumahan kayak gitu. Ya. Nah, waktu itu ketika Rasulullah di rumah Zainab, lama ternyata dikasih madu oleh Zainab. Nah, Aisyah yang berada di samping kanan kiri daripada rumah Rasulullah SAW dan Hafsah akhirnya bersepakat nanti kalau Rasulullah datang bilangin Rasulullah itu mulutnya bau makanan. Jadi mereka bersekongkol supaya Rasulullah SAW itu merasa nggak enak karena terlalu lama tadi berada di rumah Zainab. Akhirnya ketika berada di jatah giliran Hafsah atau jatah giliran Aisyah, mereka tutup hidung. Sedang makan apa? Aku makan madu tadi. Rasulullah mengatakan, mulai sekarang aku mengharamkan madu. Tidak boleh aku makan lagi. Tidak boleh aku minum lagi. Maka dari situlah Allah tegur, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu, mengapa wahai Nabi engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Kemudian yang kedua adalah kondisi di mana dahulu Hafsah ini sakit. Hafsah pernah sakit. Kemudian tiba-tiba ada Maria Kiptiyah. Jadi Maria Kiptiyah itu istri atau budak? Budak. Dia budaknya Nabi, bukan istri Nabi. Jadi kalau istri Nabi itu rumahnya di sekitar Masjid Nabawi. Tapi kalau budaknya Nabi itu tinggalnya jauh di masjid, dekat-dekat Masjid Kuba. Maria Kiptiyah itu di Masjid Kuba tinggalnya. Jadi di jarak 5 km ke arah selatan. Ke arah selatan. Itu kalau Kuba. Ya. Nah, waktu itu karena Hafsah ini sakit, dia main ke rumah ayahnya. Minta izin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau ke rumah ayah saya. Sampai suatu ketika Maria Kiptiyah datang ke rumahnya Hafsah. Dan Rasulullah sedang berada di sana. Dan Rasulullah SAW bercumbu dengan Maria Kiptiyah. Artinya berhubungan badan dengan Maria Kiptiyah. Dan halal saja. Berhubungan dengan budak itu halal. Secara hukum agama Islam itu halal. Dan itu bagian daripada milkul yamin. Halal saja. Kemudian Hafsah datang ke rumahnya. Ternyata dia dapati ada Maria Kiptiyah. Yang beliau tahu. Beliau habis berhubungan dengan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Hafsah marah. Apakah engkau berbuat demikian di rumahku, wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Hafsah, mulai saat ini aku haramkan Maria, budakku ini, budak wanita, atasku. Tapi engkau jangan bilang kepada siapa-siapa. Makanya di ayat
Di ayat ini, ayat ketiga, wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Ketika Nabi merahasiakan percakapannya kepada sebagian istrinya. Jadi Nabi pernah bilang, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa bahwa aku telah mengharamkan Maria untukku. Untuk mendapatkan ridhonya Hafsah, supaya Hafsah nggak marah. Ya. Pertama, kita harus pahami di sini Rasulullah nggak salah. Rasulullah menggauli Maria Kiptiah nggak salah, dan Rasulullah menggauli Maria Kiptiah di rumah Hafsah itu nggak salah, karena pada akhirnya itu rumah siapa? Itu rumah Rasulullah, bukan rumah Hafsah. Yang bangun Rasulullah. Semua rumah ini yang bangun Rasulullah. Jadi kalau dikatakan, mengapa engkau berbuat demikian dengan Maria di rumahku? Itu pada dasarnya Rasulullah tidak salah sama sekali. Tapi karena demi untuk membuat Hafsah ridho, akhirnya beliau mengharamkan Maria Kiptiah. Nah, singkat cerita, akhirnya Allah tegurlah dengan kedua kasus ini. Allah tegur, lima tuharrim ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwajik, demi mendapatkan ridho istri-istrimu. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala di sini mengungkapkan tentang kejadian itu dan diabadikan dalam Quran. Ini menjadi pertanda bahwa apa? Sesoleh suami dan sesolehahnya istri ini tidak menjamin pasti bahwa rumah tangga itu tidak ada keributan sama sekali. Nggak ada kejaminan. Nggak ada jaminan. Siapa yang menjamin kita lebih soleh daripada Rasulullah? Nggak ada. Rasulullah manusia paling sempurna. Tapi ternyata di rumah tangganya masih ada percekcokan. Kita tahu semua, Zaid bin Haritha dan Zainab bintu Jahshin. Sebelum Zainab menikah dengan Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah, beliau adalah anak angkatnya Rasulullah. Sampai dahulu disebut Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah tegur, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah, panggil mereka dengan nama-nama ayah mereka. Lalu digantilah dengan Zaid bin Harithah. Siapa yang menemani hijrahnya Rasulullah ke Taif ketika itu? Zaid bin Harithah. Bahkan Zaid itu dinamai Hibbun Nabi, kecintaannya Nabi, karena Nabi sangat cinta kepada Zaid. Bahkan anaknya Zaid, Usamah bin Zaid, itu menjadi kecintaannya Nabi juga. Dibonceng bersama Nabi ketika Nabi di Arafah. Berdoa Nabi. 6 jam Nabi berdoa. Di belakangnya ada Usamah bin Zaid. Ditunjuk menjadi panglima perang umur 18 tahun. Usamah bin Zaid. Anaknya Zaid bin Harithah. Menjadi hibbuhu bin Nabi SAW. Lihat. Zaid bin Harithah. Kurang lengkap apa nih? Muridnya Nabi. Menikah dengan Zainab bintu Jahshin. Seorang syarifah. Keturunan Bani Hashim. Sangat solehah. Sangat mulia. Pekerja keras. Dan dia adalah seorang wanita yang punya keterampilan pengrajin tangan sehingga mampu menghasilkan uang dengan tangannya sendiri. Lihat. Orang ini, kalau bahasa kita ini perfect 10 per 10 semuanya nih. Lengkap. Tapi lihat. Ada percekcokan dalam rumah tangganya. Pertanda bahwa apa? Bahwa kesolehan itu tidak cukup untuk menjadikan kita tidak ada masalah dalam rumah tangga. Berarti masalah dalam rumah tangga adalah sebuah sunnatullah. Bukan berarti kita harus cari masalah, enggak. Tapi pasti ada saja masalah yang Allah ciptakan. Dan tujuannya supaya kita mengambil pelajaran dan berpahala di sana. Karena respon kita lah yang menentukan kita mendapatkan pahala atau dosa. Nah, di sini berarti ada rumah tangga Nabi SAW. Maka kemudian Allah di sini menegur Hafsah dengan Aisyah tadi yang mereka bekerja sama supaya mengatakan mulut Rasulullah itu bau. In tatuba ilallahi faqad saqat qulubukuma. Kalau kalian bertaubat, sesungguhnya Allah telah mendengar doa kalian. Intinya adalah kalau cara bertaubatnya para sahabiat adalah mereka juga dengan berbuat baik dan bertaubat. Sama cara kita bertaubat adalah dengan memperbanyak kebaikan. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkum. Bisa saja Tuhan kalian menggantikan yang menjadi posisi kalian. Bayangkan, menjadi istri Nabi itu privilege yang luar biasa. Karena kalau mereka
sampai meninggal dunia dalam keadaan suami terakhirnya adalah Nabi, maka mereka akan bersama Nabi di surga. Berarti apa? Semua istri Nabi yang 11 itu semua dijamin masuk surga. Karena setiap wanita yang meninggal dunia dan dia bersama suami, dia akan bersama suami terakhirnya. Ayyu mamra'atin nakahat fatuwfiya zawjuha fahiya li akhiri azwajiha thumma tazawwajat ba'da fahiya li akhiri azwajiha. Perempuan yang menikah kemudian suaminya meninggal dan dia nggak nikah lagi, dia bersama suami terakhirnya. Kalau dia nikah lagi, dia bersama suami terakhirnya, asal suami terakhirnya juga sama-sama masuk surga. Kalau suami terakhirnya masuk surga, maka dia bersama suami yang awalnya. Begitulah konsep dalam agama kita. Nah, sehingga di sini Allah mampu saja menggantikan wanita yang lebih baik daripada kalian. Muslimatin qanitatin, mu'minatin qanitatin, ta'ibatin 'abidat, yang lebih bertakwa, lebih abid, lebih sering berpuasa, lebih sering beribadah, lebih sering bertaubat. Sa'ihatin, sayyibatin wa abkara, baik itu janda maupun perawan. Di sini mengapa disebut sayyibatin wa abkara? Bahkan yang pertama kali disebut sayyibat. Sayyibat itu artinya apa? Janda. Sayyib. Abkar itu jamak dari bikr. Bikr itu adalah perawan. Disebut sayyibatin wa abkar. Sayyibat dulu baru abkar. Kenapa? Dikarenakan memang yang menjadi istri Nabi umumnya itu bukan karena kehendak Nabi, tapi karena kehendak Allah. Dan umumnya karena ada kemaslahatan yang ditimbulkan dari pernikahan Nabi dengan istri-istrinya. Bukan cuma karena hawa nafsu. Contoh, Nabi SAW pernah menikah dengan Juwairiyah. Juwairiyah itu dinikahkan Nabi bukan karena Nabi semata-mata suka dengan Juwairiyah, tapi karena menginginkan kabilah daripada Juwairiyah semuanya masuk Islam ketika dinikahkan salah satu putri dari kepala kabilahnya. Itu tujuan pernikahan Nabi. Mengapa Nabi menikah dengan Aisyah? Supaya semakin dekat dengan Abu Bakar. Mengapa Nabi menikah dengan Hafsah? Supaya lebih dekat dengan Umar. Itu tujuan pernikahannya. Mengapa Nabi menikah dengan Safiyah bintu Huyai? Dikarenakan supaya tidak timbul persengketaan di kalangan para sahabat. Dikarenakan pada saat itu yang mendapatkan Safiyah siapa? Dihya al-Kalbi. Ya, dia mendapatkan, ini kan dia seorang wanita pemimpin kabilah. Kalau dia didapatkan oleh Dihya al-Kalbi, maka sahabat-sahabat cemburu supaya sahabat tidak ada yang bertengkar dan bertikai, akhirnya diserahkan kepada Nabi. Jadi ada hikmah masing-masing. Ya. Nah, kemudian barulah di ayat ke-6 ini menjadi inti daripada ayat tentang keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lihatlah di sini. Mengapa Allah dahulukan anfusakum? Diri kalian dahulu. Karena percuma kalau kita jaga keluarga kita, tapi kita sendiri masuk neraka. Sehingga, kalau kita lihat, doanya semua Nabi, kalau mereka berdoa untuk diri sendiri, baru orang lain. Contoh doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah patung atau berhala. Lihat, wajnubni, jauhkanlah aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya kenapa kalau kita baca doa untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli dulu, diri sendiri dulu, baru wali walidayya, baru kedua orang tua. Di sini Allah yang menekankan bahwa, wahai ayah, tugas terberat Anda bukan mencari nafkah. Tugas terberat Anda adalah menjaga diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Bukan mencari nafkah. Mencari nafkah itu tugas yang default seorang ayah. Tapi tugas terberatnya, mainly job and primary jobnya itu adalah menjaga keluarga kita dan diri kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduhan nas wal hijarah. Yang mana bahan bakarnya adalah an-nas, manusia yang menjadi bahan bakar api neraka dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, dan ada malaikat yang keras yang menyiksa, la ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka tidak pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah dan mereka selalu melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka.
Kemudian kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memisalkan. Nah, lihat di ayat ke-11 ini. Ayat ke-10. Ayat 10. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Nah, ini kita masuk ke keluarga kedua. Jadi tadi keluarga yang sempurna ya, tadi keluarga Rasulullah SAW. Ini menjadi pelajaran kita bahwa apa? Ada permasalahan dalam keluarga paling sempurna di alam semesta ini ternyata. Ada permasalahan. Ada case. Buktinya apa? Banyak sekali kita lihat hadis-hadis yang menyatakan beliau pernah clash dengan istrinya. Buktinya piring di rumah Aisyah pernah pecah. Ketika Zainab bintu Jahshin menyuruh pembantunya membawa makanan kepada Rasulullah dan Aisyah melihat ada makanan yang dikirim ke rumahnya. Pada saat itu ada sahabat lagi bertamu di rumah Aisyah dan ada Rasulullah SAW. Ketika itu Aisyah cemburu dan piring daripada Zainab tersebut dibanting oleh Aisyah. Pecah piring-piring tersebut. Tapi lihatlah Rasulullah. Rasul tidak marah. Tapi Rasulullah mengambil puing-puing piring tersebut dan berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Ibunda kalian sedang cemburu. Itu saja responnya. Ada permasalahan berarti dalam rumah tangga yang paling sempurna sekalipun. Dan kita lihat di sini Allah memisalkan rumah tangga kedua atau keluarga kedua di dalam surat Tahrim, yaitu keluarganya Nabi Nuh dan keluarganya Nabi Lut. Wa daraballahu mathalan ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abnayni min ibadina salihin fakhanatahuma. Jadi keluarga ini Nuh, kita tahu Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Alfa sanatin illa 50 ama. 1000 kurang 50. Dan ketika berdakwah itu cuma dapat 80 orang yang masuk ke dalam perahu. Berarti kalau dikonversikan Nabi Nuh itu cuma dapat 1 orang setiap 11 tahun sekali. 11 tahun dakwah dapat 1 orang. 11 tahun dakwah dapat 1 orang. Karena 950 bagi 80 kira-kira 11 koma lah. Berarti sedikit sekali. Dan Nabi Nuh berdakwahnya itu pagi, petang, siang, malam, kadang berdakwah secara khusus, kadang berdakwah secara umum. Inni da'awtu qaumi laila wa nahara. Aku berdakwah pagi, petang, siang, malam. Dan mereka menolak dakwahnya Nabi Nuh sambil mencemooh. Bayangkan, hei Nabi Nuh, kamu dakwahin kita-kita, tuh istri sama anak ente saja, gitu kira-kira. Itu mereka aja nggak mau beriman, apalagi kita, kan gitu. Jadi cobaan terberat bagi seorang dai itu adalah ketika keluarganya sendiri belum beres. Cobaan terberat. Seperti saya, kalau saya dakwah pagi, petang, siang, malam, tapi saya tidak mendidik keluarga saya, percuma. Kalau saya mendakwahkan, ayo kita jaga rumah tangga kita, tapi rumah tangga saya hancur misalnya, percuma. Makanya dakwah yang paling berat adalah dakwah kepada keluarga. Doa kepada keluarga. Atau kita misalkan, kita bisa ngajak ngaji teman-teman kita, satu reuni kita, satu sekolah kita, tapi keluarga kita sulit diajak kadang-kadang. Jadi yang paling berat itu datang dari keluarga terkadang. Sebagaimana Rasulullah, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali, ya, beliau kemudian disuruh oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan di tahun ketiga kenabian pada saat itu. Beliau kemana? Langsung beliau ke Bukit Safa. Beliau makan, ya Sabah. Kemudian beliau langsung memanggil satu persatu kaumnya, ya bani Quraisy, ya bani Hashim, ya bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar fa inni la amliku minallah syai'a. Bayangkan, beliau bilang satu persatu kepada setiap kabilah-kabilah saudara-saudaranya. Ternyata mereka tidak ada yang mau beriman, kecuali hanya dari keluarga inti beliau saja. Bayangkan, beliau dakwah kemana-mana, di belakangnya ada pamannya, Abu Lahab. Bilang, ini orang gila, ini orang sesat, bilangin. Beliau dakwah ke pasar-pasar. Ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Itu setiap musim haji, Rasulullah itu datang ke pasar-pasar.
Jadi dakwah Rasulullah itu ke tempat-tempat yang ramai. Ya, jadi dia datang ke pasar-pasar, kemudian beliau katakan la ilaha illallah. Di belakangnya ada pamannya sendiri, Abu Lahab. Bayangkan. Jadi orang menyangka, ini ngapain dia dakwahin orang? Tuh keluarga sendiri aja belum benar, gitu kira-kira. Berat jadinya ketika keluarga tidak mau beriman. Wa imra'atu Fir'aun, wa imra'atu Lut. Kemudian keluarganya Lut juga. Nah, keluarganya Lut ini dia mengapa dikategorikan orang kafir? Kenapa? Padahal dia tidak berbuat LGBT. Yang buat LGBT siapa? Kaumnya. Kenapa dia dikategorikan kafir? Karena dia melegalkan LGBT. Dia melegalkan perbuatan itu. Dia nggak LGBT kenapa? Karena dia menikah dengan Nabi. Menikah dengan laki. Berarti dia nggak LGBT kan? Dan kemudian kenapa dikategorikan kafir dia? Karena dia menghalalkan yang Allah haramkan. Jadi hati-hati. Sekarang banyak Bapak Ibu sekalian. Oke, mereka bukan LGBT. Tapi mereka mempromosikan rainbow flag. Sama saja. Mereka bahkan lebih kafir daripada orang yang LGBT tapi menganggap LGBT masih haram. Kalau orang misalkan dia LGBT tapi dia mengaku itu masih perbuatan haram dan dia mengaku salah. Ini masih lebih mending dibandingkan orang yang gak LGBT tapi membenarkan LGBT itu sendiri. Karena kalau yang ini tadi yang dia menganggap itu salah, dia masih kategori belum kafir. Gak kafir dia. Dia masih usahatul mukmin. Dia masih orang yang berbuat maksiat dan dia masih mukmin. Tapi kalau orang yang gak berbuat LGBT tapi membenarkan, udah jelas kafir karena dia menghalalkan yang Allah haramkan. Maka istrinya Nabi Lut dikategorikan kafir karena dia menghalalkan yang Allah haramkan. Dan ternyata kita lihat bahwa anak daripada Nabi Nuh pun ikut tidak selamat. Sampai-sampai dikategorikan para ulama, umumnya kalau kedua pasangan ini sama-sama soleh dan solehah, umumnya keturunannya pun akan soleh umumnya. Tapi ketika salah satunya saja, salah satunya ada yang nggak beres antara suami atau istrinya. Biasanya ada salah satu anaknya atau beberapa anaknya yang ikut ke yang nggak benernya. Nah, contoh ke Nabi Nuh ini, istrinya tidak beriman dan nurun ke anaknya. Jadi kesalehan dan ketidaksolehan kita itu berpengaruh banyak kepada anak. Ketidaksolehan pasangan kita juga berpengaruh kepada anak. Makanya kita bahkan khusyuk atau tidaknya sholat kita itu berpengaruh kepada kesalehan anak kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita adalah cerminan daripada bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Makanya pada saat Nabi Nuh sudah berada di kapal, itu anaknya Kan'an ditawarin, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, sini kemari naik perahu bareng kami. Wala takum ma'al kafirin, jangan jadi orang kafir, jangan jadi orang ingkar. Tapi apa jawabnya dengan sombong? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tenang, aku akan pergi ke puncak gunung yang paling tinggi. Dia akan menyelamatkanku dari air banjir bandang ini. Jadi pada saat itu global floating, Bapak Ibu sekalian. Zaman Nabi Nuh itu global floating yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Dan itu ada database-nya. Silahkan lihat di jurnal-jurnal bahwa bumi itu tertutupi air semuanya. Di zaman Nabi Nuh, global floating, global flooding. Banjir yang seluruh dunia. Dan itu sampai menutupi setiap pegunungan-pegunungan. Qala la 'asima al-yawm. Hari ini enggak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah. Bagaimana mungkin kamu menginginkan selamat dengan menaiki gunung tersebut? Tapi akhirnya diwafatkan. Maka Nabi Nuh selamat fastawat 'alal judi, di Bukit Judi. Bukit Judi itu sekitar di selatan kota Turki lah. Ya, dia di Turki selatan atau Turki bagian utara yang dekat dengan ke Syam, yang itu adalah tempat di mana berlabuhnya kapalnya Nabi Nuh. Nah, ternyata pada saat itu Nabi Nuh sempat bilang kepada Allah, ya,
mana janjimu wahai Allah? Aku berdakwah tapi mengapa keluargaku tidak kunjung beriman juga? Padahal yang diinginkan Nabi Nuh adalah keluarganya beriman semuanya. Tapi Allah menegur Nabi Nuh, ya Nuh, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan bagian daripada keluargamu. Bayangkan. Jadi kalau orang sudah murtad, orang sudah kafir, maka dia seperti bukan bagian dari keluarga lagi. Seperti bukan dari keluarga lagi. Maksud dari kategori ini adalah dia itu tidak bisa mendapatkan warisan, dan warisan itu bukan berupa keimanan. Jadi iman itu tak dapat diwarisi. Nggak dapat diwarisi keimanan. Ya. Makanya kalau bapaknya Nabi nggak menjamin anaknya jadi Nabi. Bapaknya kiai nggak menjamin anaknya kiai. Bapaknya ustadz nggak menjamin anaknya juga ustadz. Makanya Nuh ditegur lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya ini adalah karya yang tidak soleh. Bayangkan. Allah menggunakan kata amalun. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia adalah perbuatan yang tidak soleh. Mengapa Allah menyebut dengan perbuatan? Padahal dia seorang anak. Karena apa? Karena anak adalah hasil karya dari bapaknya. Jadi di sini Allah sedang menegur Nabi Nuh. Meskipun memang itu pada dasarnya hidayah adalah milik Allah. Kita tidak bisa menentukan siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Karena pada dasarnya hidayah adalah milik Allah. Nah, kemudian barulah Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan permisalan lagi, contoh nih, udah contoh tiga dapat, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Lut. Dua lagi. Wa daraballahu mathalan ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah memberi permisalan bagi orang-orang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim ini termasuk wanita terbaik sepanjang peradaban manusia, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis eksplisit, hadis riwayat Ahmad, dan dihasankan oleh sebagian ulama, kafaka min nisa'il alamin. Cukup bagimu 4 wanita terbaik sepanjang peradaban manusia. Maryam ibnatu Imran, Maryam. Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah. Fatimah bintu Muhammadin, Fatimah. Yang keempat adalah Asiyah bintu Muzahim, Asiyah. 4. Asiyah ternyata masuk ke dalam list wanita terbaik sepanjang peradaban manusia. Bayangkan. Aisyah ini nggak masuk. Hafsah nggak masuk. Tapi Asiyah masuk. Asiyah masuk. Mengapa? Dikarenakan ketika Nabi Musa berdakwah, maka Asiyah membenarkan dakwahnya Nabi Musa, kemudian disiksa Asiyah oleh Fir'aun. Bahkan dikatakan wanita gila. Mengapa? Karena ketika disiksa, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya, tafsir yang dinukilkan oleh para ulama tafsir, bahwa ketika disiksa diperlihatkan surga, bayangan surga oleh kepada Asiyah. Makanya doanya lihatlah doanya Asiyah. Idh qalat Rabbi bini li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku surga atau istana di surga. Lihat. Jadi pada saat itu ketika disiksa dia sedang tersenyum karena dia melihat apa? Istana di surga. Hasil daripada doanya. Makanya ketika dia disiksa itu dia tersenyum, dan Fir'aun menganggap dia gila. Tuh, lihat gila dia. Karena dia ketawa ketika disiksa. Baru dia mengatakan, wa najjini min fir'auna wa 'amalihi. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan amalnya. Lihatlah. Dan amalnya. Mengapa di sini disebutkan dan amalnya, amal Fir'aun? Maksudnya apa? Seluruh pengaruh-pengaruh Fir'aun. Seluruh karya-karya Fir'aun. Karena umumnya orang kalau sudah berinteraksi lama, maka ada pengaruh-pengaruhnya. Sebagaimana kita tahu, Bani Israel ketika diselamatkan oleh Nabi Musa, baru saja mereka melihat Laut Merah terbelah. Ketika sudah sampai di ujung daratan, tiba-tiba mereka
minta Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Nabi Musa, tolong buatin Tuhan berhala seperti ini, seperti yang mereka punya. Padahal baru saja melihat mukjizat. Kok bisa malah minta berhala? Kenapa? Karena sudah terlalu lama mereka diperbudak oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga mereka terpengaruh. Begitulah pada dasarnya. Makanya, kalau kita masih punya mental terjajah, kita akan terus punya mental seperti ini. Ya. Karena pada dasarnya itu memiliki pengaruh. Wa najjini min fir'auna wa 'amri wa najjini minal qaumil zalimin. Itu diantara doanya Asia. Dan menariknya, Quran itu tidak pernah menyebut nama-nama secara eksplisit kecuali beberapa saja. Jadi kaidah dalam Quran, kalau Quran menyebut nama, biasanya namanya itu nama orangnya itu adalah orang yang paling bagus banget atau orang yang paling buruk banget. Ya. Contoh, Quran menyebut siapa? Nama Fir'aun. Quran menyebut nama Abu Lahab. Nama. Yang paling bagus banget siapa? Maryam disebut. Kemudian Zaid disebut Zaid. Zaid disebut. Falamma qada Zaid minha wataran dalam surat Al-Ahzab. Disebut tuh nama Zaid. Satu-satunya sahabat yang disebut namanya dalam Quran adalah Zaid. Zaid bin Harithah. Kemudian nama-nama ini disebut nih. Asiyah bintu Zaid apa disebutkan? Enggak, tapi disebut wa imra'ata Fir'aun. Bahkan yang menggoda Nabi Yusuf saja, apakah disebut namanya Zulaikha? Tidak. Wa Imra'atul Aziz namanya. Namanya Imra'atul Aziz. Disebutkan dalam Quran itu Imra'atul Aziz, tapi disebutkan namanya Zulaikha. Zulaikha itu penamaan Israiliyat. Jadi bukan penamaan Quran Zulaikha. Mengapa? Karena Quran itu bukan fokus kepada subjek, tapi fokus kepada objek. Berarti apa? Kalau orang ada kesalahan, kita jangan fokus kepada subjeknya, tapi fokus kepada objeknya. Berarti Quran sedang mengajarkan kepada kita tentang objektivitas. Bahwa ternyata Quran tidak berfokus kepada nama-nama, tapi fokus kepada amal-amal. Begitulah pada akhirnya. Nama-nama kita tidak akan berguna. Yang terkenang dan berguna adalah amal-amal kita. Itu fungsi mengapa Quran. Bahkan Fir'aun saja itu namanya bukan Fir'aun. Fir'aun itu apa? Gelar. Fir'aun itu kan gelar raja. Di zaman tersebut, Mesir kuno itu yang menjadi raja adalah gelarnya adalah Fir'aun. Tapi namanya adalah Ramses II. Bukan Fir'aun. Quran sangat objektif, berarti mengajarkan kita objektivitas. Bukan subjektivitas. Kemudian barulah di sini kita melihat di keluarga yang terakhir. Keluarga siapa? Maryam. Wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam anaknya Imran allati ahsanat farjaha. Yang apa? Yang dia ahsanat farjaha, menjaga kemaluannya. Fanafakhna fihi min ruhina. Dan kami tiupkan dari ruh kami. Maksudnya adalah ditiupkan Isa. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab, dan dia bagian daripada orang yang taat. Lihat. Jadi Maryam ini siapa bapaknya? Imran, kan ini. Wa Maryam ibnata Imran. Imran ini satu-satunya orang yang bukan nabi tapi namanya dipakai nama surat. Yaitu Al-Imran. Imran itu bukan nabi, Pak. Imran bukan nabi. Tapi dia nama keluarganya dijadikan sebagai nama surat dalam Quran. Dan sering disebut dalam Quran. Bahkan Allah memilih secara spesifik. Kalau katakan innallaha astafa. Istafa. Ini kalau kita lihat bahasa Arab ya, subhanallah indah sekali. Bahasa Arab. Nih. Istafa. Ini ada toknya. Asal katanya ini sofa. Sofa. Nah, dia artinya dia murni pilihan, dan kalau ditambahin tok berarti pilihannya semakin selektif. Nah,
Berarti Allah betul-betul memilih secara selektif. Apa yang disebutkan? Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran ala al-alamin, dan keluarganya Imran. Jadi 4 yang Allah sebutkan secara eksplisit. Allah betul-betul memilih secara spesifik dari banyaknya keluarga yang dipilih 2 keluarga. Ala Ibrahim wa ala Imran, ya kan? Allah menyebut, tidak, Allah enggak nyebut ini ala Muhammad, enggak. Tapi Allah menyebut ala Ibrahim. Kenapa? Kok ada yang istimewa berarti kan? Ada yang istimewa di ala Imran sama ala Ibrahim. Ada yang istimewa. Ternyata Imran punya istri namanya Hannah. Ya, istrinya Imran itu Hannah. Hannah melahirkan siapa? Maryam. Maryam melahirkan siapa? Isa. Lihat. Suami soleh. Istri soleh. Melahirkan anak soleha. Anak yang soleha melahirkan anak lagi soleh. Anak yang soleh. Lihat grafiknya. Grafiknya naik kan? Ini suami soleh, istri soleh, lahirin anak yang luar biasa, soleha, Maryam. Dari Maryam lahir lagi Nabi yang soleh. Lihat, grafiknya naik. Begitulah kita. Keluarga kita, grafiknya harus naik. Anak keturunan kita ke bawah harus lebih jauh bertakwa dibandingkan kita. Harus lebih soleh dibandingkan kita. Harus lebih sering ngaji dibandingkan kita. Harus lebih sering sedekah dibandingkan kita. Harus lebih dibandingkan kita semua. Itu grafiknya harus naik seperti itu. Dan itu ternyata dimulai dari mana? Pasangan. Dari pasangan ini. Dari pasangan. Kalau pasangannya sama-sama mau menuju kebaikan, yang nggak ikut kajian bukan suaminya doang atau istrinya doang, tapi dua-duanya ikut. Yang sholat malam bukan suaminya doang atau istrinya doang, tapi dua-duanya sholat malam. Dua-duanya. Barulah dia akan mampu menghasilkan generasi yang soleh kalau dua-duanya mau. Oleh karenanya dalam surah Al-Furqan, Allah menukilkan doa daripada ibadur Rahman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi azwaj itu apa? Pasangan. Pasangan dulu baru keturunan. Di mana-mana kalau mau memperbaiki keturunan dari pasangannya. Dan kalau mau memperbaiki keturunan jadi soleh soleha berarti pasangannya. Kitanya harus soleh dan soleha. Dan Maryam ini yatim. Maryam yatim. Jadi Imran itu ketika Maryam kecil itu meninggal. Makanya yang mengurusi Maryam siapa? Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria, yang mengurusi Zakaria, pamannya. Berarti apa? Berarti seperti tidak ada kan kepengurusannya. Tapi mengapa yang disebut-sebut namanya itu Imran terus dalam Quran? Hannah nggak pernah disebut. Padahal lihat, kalau umumnya anak yatim diurus sama siapa? Ibunya, sudah pasti. Tapi mengapa yang disebut Imran terus dalam Quran sampai dijadikan nama surat Ali Imran? Dikarenakan Imran telah mendidik istrinya menjadi istri yang baik dan solehah, sehingga ketika dia wafat pun ada jasa Imran terhadap pendidikan kepada istrinya, sehingga istrinya mampu mendidik anaknya. Nah, sehingga apa? Suami tugasnya juga mendidik istri. Mau nggak mau? Kita harus lebih cerdas, lebih pintar, lebih berintelektual, lebih sering baca, lebih bertakwa. Kalau bisa rakaat tahajud kita lebih banyak dibandingkan istri kita. Doa kita harus lebih panjang dibandingkan istri kita. Karena kita pendidik. Yang namanya pendidik harus lebih cerdas dibandingkan yang dididik. Guru harus lebih pintar daripada murid. Dan ini adalah sebuah keharusan. Oleh karenanya Imran jasanya tidak dilupakan Allah. Meskipun tidak mendidik langsung Maryam, tapi dia mampu mendidik istrinya, sehingga istrinya mampu menjadi ibu terbaik yang mendidik Maryam menjadi wanita terbaik. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, kurang lebih sudah 1 jam kami sampaikan materi ini. Ada 5 keluarga yang disampaikan tadi. Semoga sedikitnya bermanfaat. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Allahu a'lam.
Ustadz, apakah kita akan dihukum jika anak-anak kita tidak menjadi orang yang soleh, walaupun kita telah berusaha untuk mengajarkan kesolehan? Ini perlu dipahami ya. Ini perlu dipahami, ada kaidahnya begini. Kita tidak menanggung dosa anak kalau kita sudah mengajarkannya semaksimal kita. Dan ternyata dia tidak soleh atau tetap tidak soleh. Kita tidak menanggung dosa orang lain. Dalilnya adalah la taziru waziratu wizra ukhra. Dalam surat Al-Isra Allah katakan tidak menanggung dosa kita satu dengan yang lainnya. Kalau kita sudah berusaha untuk mengingatkan, kita berusaha untuk menyuruh dan berusaha untuk semaksimal mungkin. Tapi kalau kita acuh tidak acuh, dibiarkan dia bersama gadgetnya, dibiarkan dia bersama tontonannya, dibiarkan dia bersama pergaulannya, dibiarkan dia bersama pacarnya, dibiarkan pergaulan bebas, nggak pernah diingatkan. Difasilitasi bahkan. Difasilitasi handphonenya, kendaraannya, wifi-nya untuk kemaksiatan dilakukan. Wajarlah perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Kata beliau, Wa idza tubirta al-fasada fil awladi ra'aita ammatahum min qibalil aba. Kalau kau lihat ada kerusakan pada anak-anak, maka lihatlah penyebabnya dari orang tuanya. Makanya kalau kita sudah berandil, maka kita tidak berdosa. Dan ingat, manfaat yang bisa kita hasilkan kalau kita ingin mendapatkan jariyah amal soleh dari anak adalah dengan mengajarkannya. Jadi contoh, kalau anak kita berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, dan itu wasilah karena kita yang mengajarkannya, atau kita mengingatkannya, maka kita mendapatkan pahala terus-terusan selama dia melakukan kebaikan tersebut. Tapi kalau dia melakukan kebaikan dan kita nggak pernah ada andil sama sekali, contoh, anak kita bisa baca Al-Fatihah di TPA-nya, bukan dari lisan kita. Selama dia baca Al-Fatihah, yang ngalir pahalanya adalah guru TPA-nya, bukan kita. Pun begitu kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi, kalau kita mau mendapatkan kebaikan dari anak kita yang mengalir terus, adalah kita ajari dia tentang kebaikan dan dia melakukan kebaikan tersebut sehingga kita mendapatkan pahala jariyah dari kebaikan-kebaikannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin kalau kita mengharapkan doa anak yang tulus ikhlas kalau kita tidak pernah mengajarkan itu di depan dia? Dan umumnya memang anak itu akan melihat apa yang dilihat oleh dirinya atas orang tuanya. Makanya orang tuanya juga harus sering-sering mendoakan orang tuanya dia. Jadi kita ajarkan dan kita praktekkan di depan dia cara kita mendoakan orang tua seperti apa sehingga dia mempraktekkan hal yang sama. Kemudian juga anak itu adalah hasil karya kita. Meskipun yang menentukan hidayah itu Allah. Sehingga jangan sampai kita berkehendak seperti Tuhan. Ingat, saya sering mengatakan, kita ini ngaji tujuan utamanya bukan ngubah orang. Ngaji tujuan utamanya bukan ngubah orang. Tujuan utamanya ngubah diri sendiri dulu. Sendiri dulu. Ya. Nah, dan kita nggak akan bisa ngubah orang. Karena yang ngubah orang siapa? Allah. Kita hanya punya hidayah irsyad namanya. Hidayatul irsyad. Hidayah untuk menyampaikan. Adapun hidayah untuk mengubah itu adalah hak Allah dan itu adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda sudah menyampaikan tetapi ada saja satu dua anak yang tetap tidak saleh dan taat, maka pasrahkan kepada Allah dan jangan lupa untuk terus berdoa. Jangan sampai dilakukan cara A sampai Z tapi lupa berdoa. Sudah dinasehatin Ustaz, sudah dikasih tahu Ustaz. Kamu udah doain? Belum Ustaz, itu salah kamu. Karena lupa mendoakan. Ya, demikian. Ustaz, saya seorang janda, belum punya anak. Usia sudah 50 tahun. Jika saya masih ada jodoh dan menikah, bagaimana caranya kita bisa punya keturunan yang soleh dan soleha? Masih bisa. Dan masih bisa punya keturunan. Allah tidak. Lihatlah bagaimana Zakaria yang berumur 80-90 tahun. Istrinya juga sudah tua.
Ya. Nada Zakaria Rabbah. Ketika Nabi Zakaria berdoa itu diabadikan dalam surat Maryam. Bagaimana wa mar'ati aqra fahabli. Ya Allah, istriku juga mandul. Aku sudah tua, istriku mandul. Bagaimana mungkin kita punya anak? Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terus berdoa. Seandainya Anda sudah menopause, sudah dikatakan oleh dokter atau diangkat rahimnya misalkan, ya Anda dan pada dasarnya masih bisa. Tapi ingat, saya sering katakan, kemuliaan itu bukan didapati hanya dengan sekedar menikah. Jadi sekedar menikah itu bukan prestasi. Ya. Sekedar menikah itu bukan prestasi, sekedar punya anak juga bukan prestasi. Sekedar doang ya, sekedar. Contohnya apa? Maryam. Dia wanita mulia. Satu-satunya perempuan dalam Quran yang disebut namanya secara itu Maryam. Menikah? Enggak. Kok bisa jadi wanita terbaik? Padahal nggak menikah. Berarti menikah itu bukan prestasi. Yang prestasi adalah Anda ketika menikah semakin taat kepada Allah, semakin beriman, semakin beramal saleh, itu baru prestasi. Sehingga kalau misalkan sekedar menikah saja tidak boleh, tapi kalau menikah yang menambah iman dan amal soleh baru itu prestasi. Nah, gitu ya. Sekedar menikahnya saja yang bukan prestasi. Pun demikian Bapak Ibu sekalian. Sekedar punya anak saja itu bukan prestasi. Makanya mengapa? Lihat, di antara istri Rasulullah SAW, siapa yang punya anak? Khadijah doang. Sama Maria Kiptiah. Maria Kiptiah bukan istri tapi budak. Sisanya, 10 sisanya, ada 11 sebentar. 10 sisanya gak punya anak. Aisyah, Hafsah, Zainab ada 2, Zainab bintu Jasin, Zainab bintu Khuzaimah, Juwairiyah, Safiyah, Maimunah, Ummu Habibah, Hindun bintu Umayyah dan sebagainya. Itu gak punya anak. Dia Rasulullah. Apakah Rasulullah mandul berarti? Apakah mereka wanita yang mandul berarti? Enggak. Berarti apa? Berarti kemuliaan tidak didapati dengan hanya sekedar punya anak. Anda semakin punya anak, semakin bertakwa, itu baru prestasi. Anda semakin punya anak, semakin rajin tahajudnya, semakin rajin ibadahnya, semakin bertakwa kepada Allah, itu baru prestasi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, seandainya sudah usia yang demikian, masih belum, kalau memang belum didapati di dunia, maka Anda akan pasti dapati di surga. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dan kalaupun Anda meminta pasangan, minta jodoh, minta anak keturunan, itu adalah suatu hal yang tidak terlarang dan itu diperbolehkan. Sebagaimana Nabi Zakaria. Dan ingat, lihat Zakaria. Zakaria ketika minta anak itu apa tujuannya? Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Lihat kalimatnya, bagus sekali. Dia minta anak tujuannya supaya apa? Supaya ada yang mewariskan dakwahku. Karena mewariskan dakwah dari Ali Yaqub itu, keluarga Yaqub adalah mewarisi apa? Dakwah. Jadi Nabi dan Rasul itu tidak mewariskan apa? Harta. Tidak mewariskan kerajaan, tidak mewariskan pangkat, tidak. Mereka mewariskan apa? Ilmu. Karena kata Rasulullah, inna ma'asyarul anbiya lam nuwarris dinaran wala dirhaman wa innama warrisul ilma. Tapi kami mewariskan ilmu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak, jangan niatkan supaya punya penerus bagi usaha saya, punya penerus bagi aset saya, supaya nggak diomongin tetangga. Niatkan apa? Supaya ada pengelanjut bagi dakwah saya, supaya ada yang bisa mendoakan saya. Itu niatnya. Niatnya begitu. Dan ingat perkataan Rasulullah, in tasduqillahi yasdukka. Kalau kalian jujur dengan niat kalian, maka Allah akan permudah jalannya. Ustadz, apa hukumnya suami berpoligami diam-diam? Ada di sini orangnya, Bu?
apakah berdosa ketika istri meminta cerai karena tak sanggup? Waduh, berat ini. Iya. Saya 2 kali dapat pertanyaan gini, Bu. Iya. Sebetulnya ini kalau nanya kepada yang bukan praktisi agak berat. Karena pertanyaan yang semacam ini biasanya butuh pengalaman. Tapi sependek nasihat saya, umumnya kalau yang diam-diam ini akan banyak pihak yang terzalimi. Kenapa? Karena akan sulit menentukan jatah malam. Kemudian juga nanti kan kalau sedang bersafar terus diundi. Coba gimana cara ngundinya? Gimana pembagi jatah malamnya? Dan umumnya akan timbul banyak dosa bohong. Mau kemana? Aku lembur kerja malam ini. Padahal di rumah istrinya yang kedua. Akhirnya bohong. Bohong lagi. Dan bohong itu dosa besar. Bagaimana mungkin kita menginginkan ibadah tapi diawali dengan kedustaan? Sulit. Oleh karenanya, lebih baik adalah terang-terangan. Cara baik-baik. Ya. Dan umumnya, orang yang menikah diam-diam itu kan nikah siri. Dan nantinya kalau dia meninggal, sulit mendapatkan warisan. Karena ada pecekcokan. Nggak tahu siapa yang pernah dinikahi. Anaknya juga bingung kalau dia punya anak dari itu. Wah, banyak permasalahan kompleks yang ditimbulkan dari berpoligami diam-diam. Saya pernah mendengarkan salah satu ustadz, mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga. Beliau praktisi memang. Ditanya pertanyaan serupa. Kata beliau, kalau mau long term, jangan. Kalau mau short term, silahkan, kata beliau gitu. Tapi kalau saya, lebih baik jangan dua-duanya. Karena baik long term maupun short term, kalau berpotensi menimbulkan dosa, maka sebaiknya dihindari. Tapi alangkah baiknya bertanya kepada yang spesialisasi lagi dan praktisi di bidang ini. Ustadz, apakah istri yang selingkuh sebaiknya dimaafkan atau diceraikan? Karena kami sudah punya 3 anak. Aduh. Berat ini. Ini mencoreng harga diri laki-laki, ya, pada dasar. Kalau saya pribadi, saya nggak lanjut. Saya pribadi nggak lanjut. Saya ini karena nggak ada alasan. Apa alasan wanita untuk bisa selingkuh itu apa? Apa? Alasannya apa? Alasannya ada yang lebih tampan, lebih gagah, lebih kaya, luar biasa. Kalau suaminya nafkahnya kurang, ini nggak bisa. Nggak ada dalam istilah kita, kalau kaya disayang, miskin ditendang. Nggak ada. Istilah kita berjuang bersama-sama. Kalau suami tidak menafkahi, baru Anda bisa mengajukan fasakh ke pengadilan. Tidak menafkahi betul-betul. Atau tidak bisa menafkahi secara lahir dan batin, misalkan. Baru Anda bisa mengajukan fasakh ke pengadilan. Tapi bukan selingkuh caranya. Dan selingkuh ini dosa besar, dan kalau sampai berhubungan badan, dia wajib dirajam. Rajam itu ditimpuki batu, batunya bukan batu besar, bukan batu kecil, batu sedang. Sengaja batu sedang supaya lama matinya, dan dia merasakan pedih. Kalau batu kecil kan nggak sakit, kalau batu besar cepat mati. Kalau batu sedang, dia kerasa sakitnya, tapi dia lama mati. Dan sampai mati dirajam itu. Karena ini zina, dia muhsan. Dia sudah menikah. Saya belum lama juga, ketika saya ngisi kajian di Nurul Iman, di Blok M, itu ada pasangan suami istri. Dia datang ke saya, Ustaz, suami saya selingkuh, Ustaz. Terus dia menceritakan, bayangkan, menceritakan semua kejadian selingkuhnya kayak gimana. Sampai di kamar, di hotel gimana. Saya bilang, enggak, saya nggak mau dengar. Cukup. Intinya itu urusan Anda dengan Allah. Sekarang Anda mau bertobat atau tidak. Gitu kan. Dan kalau Anda masih mengulangi demikian, maka nggak ada kebaikan yang bisa didapatkan.
Ustaz, tapi suami saya berekat untuk berbuat baik lagi, gini. Ya, itu bagus pola etikat baik lagi. Tapi kalau umumnya dari istri, kalau suami yang selingkuh umumnya itu masih ada motifnya karena dia keluar kerja misalkan. Dan dia melihat potensi sehari-hari. Itu ada potensinya memang. Tapi kalau istri selingkuh, kok bisa? Saya berpikir gimana caranya? Apa yang menjadi potensinya? Dan umumnya biasanya karena kerja biasanya. Karena kerja juga. Makanya saya pribadi bagi para wanita menyarankan kalau seandainya Anda terpaksa untuk menjadi wanita karir, maka batasi pergaulan Anda dengan kenalan-kenalan di kantor. Jangan bermudah-mudahan kontak dengan lawan jenis. Apalagi ke kantor yang tidak terhijab ya, masih ikhtilat, masih bercampur, maka ini banyak mudaratnya. Dan harus banyak bertakwa kepada Allah. Hal semacam ini lagi-lagi ini bagian daripada waswas syaitan. Dan sihir yang syaitan paling senangi adalah sihir yang memisahkan antara suami dan istri. Jadi puncak sihir yang paling top menurut mereka adalah ketika mampu memisahkan suami dan istri. Ya, yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Nah, itu kan sihir. Makanya mengapa kalau mereka ada yang mereka itu saling dan sebuah hadis diriwayatkan adalah hadis riwayat Tirmidzi. Diriwayatkan. Jadi syaitan itu di dalam mereka ketika menggoda manusia, mereka sering berbincang. Apa yang telah kamu goda? Oh, aku berhasil membuat si fulan minum khamr. Kamu apa? Oh, aku habis menjadikan si fulan bercerai dengan istrinya. Nah, ini yang menjadikan setan senang. Ya, makanya abghadul halal ilallah ya talaq. Hal yang halal tapi Allah benci adalah talak. Meskipun hadisnya dipersisikan oleh para ulama. Iya, silakan. Ustaz, yang tadi tentang pernikahan ya Ustaz, yang kan kalau menikah itu kan Allah janjikan rezeki ya Ustaz ya. Lalu juga kalau menikah itu kan juga menyelamatkan separuh agamanya ya Ustaz ya. Yang jadi pertanyaan itu adalah pertama maksudnya menyelamatkan separuh agama itu seperti apa gitu ya Ustaz ya. Lalu kedua ada contoh gitu Ustaz ya. Ada seorang gadis usia 50 tahun. Lalu ada seorang alim. Orang alim ini pun juga seorang ustadz gitu ya Ustaz ya. Dia suka dengan gadis itu dan ngajak untuk berpoligami gitu ya Ustaz ya. Tapi sang gadis keberatan, tidak mau gitu ya Ustaz ya. Nah, apakah alasannya ya karena belum siap nikah dengan ustadz dan belum istilahnya tidak mau dipoligami. Apakah sang gadis ini berdosa ketika datang seorang ustadz di mana dia orang yang soleh gitu ya Ustaz ya, untuk menolak untuk dinikahi secara poligami. Nah, jadi dua pertanyaan itu ya Ustaz. Yang satu, maksudnya setengah agama itu apa? Tadi kan seperti yang Ustaz katakan bahwa nikah itu bukan prestasi ya. Tapi bukankah dengan menikah itu seseorang akan ditambahkan rezekinya dan menyelamatkan setengah agamanya gitu Ustaz. Lalu yang kedua tadi pertanyaan tentang seorang gadis yang ingin dipoligami oleh seorang ustadz, lalu dia menolak karena tidak siap untuk dipoligami dan juga belum siap menikah dengan seorang ustadz gitu ya Ustaz ya. Apakah berdosa seorang gadis itu untuk menolaknya Ustaz? Itu Ustaz. Iya. Hadis di mana Rasulullah SAW "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa ad-din, falyattaqillaha fi an-nisf al-baqi." Ketika seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka dia bertakwalah pada setengahnya lagi. Maksud daripada hadis ini adalah setengah bagian daripada agama itu adalah penjagaan bisa menundukkan pandangan dan hawa nafsu. Jadi seseorang ketika sudah menikah, maka pandangannya bisa lebih terkontrol dan kemudian kemaluannya bisa lebih ditundukkan. Ini maksud daripada setengahnya itu. Maka dia bertakwalah di setengah sisanya. Jadi dia lebih mudah untuk hidup di dunia ini dengan tidak ada masalah dalam hal demikian. Oleh karenanya ketika orang belum menikah maka dia sulit
bagaimana dia menyalurkan syahwat biologisnya ketika dia tidak sengaja melihat aurat non mahram, maka ketika menikah itu lebih terjaga. Jadi yang tadi kami simpulkan adalah sekedar menikah saja. Nah, sekedar menikah saja. Jadi kalau menikah doang ya itu nggak berprestasi. Tapi kalau menikah yang ada tujuannya tadi, nah, itu yang berprestasi. Dan menikah dengan tujuan menyempurnakan agama itu bukan menikah yang sekedar menikah, ya. Menikah yang menyempurnakan agama itu bukan sekedar menikah saja, tapi itu adalah menikah yang dengan tujuan karena untuk menambah keimanan dan menambah amal soleh. Kemudian apakah berdosa menolak pinangan dari laki-laki yang menginginkan untuk menjadi istri keduanya? Jawabannya tidak berdosa. Tidak berdosa. Kalau memang Anda menolak bukan karena dia soleh, tapi Anda menolak karena tidak mau dipoligaminya, kan gitu. Dan wanita berhak untuk tidak menikah dengan yang tidak berpoligami begitu. Dia memiliki hak untuk bisa menikah dengan seorang yang tidak berpoligami. Karena pada dasarnya laki tidak dibatasi. Jangan kita pernah membatasi seolah-olah jodoh hanya dia saja. Kalau nggak dia nggak bisa nikah, nggak bisa. Ya tetap kita harus percaya bahwa pada dasarnya Allah menentukan pilihan yang tepat di waktu yang tepat. Tapi seandainya Anda bisa istikharah itu lebih penting, lebih bagus. Jadi jawaban-jawaban kita itu terkadang datang di istikharah yang panjang di dalam sholat istikharah kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, istikharah itu bukan ada pada pilihan, tapi istikharah itu pada setiap langkah. Kita mau melangkah sesuatu, istikharah. Lihat diri kita. Kapan terakhir istikharah? Kapan? Ada yang orang belum pernah istikharah, ada yang cuma sekali seumur hidup doang. Pas mau nikah doang baru istikharah. Selebihnya nggak pernah istikharah lagi. Padahal istikharah itu setiap kali kita mau melangkah itu istikharah. Ya. Contoh, misalkan kita mau bangun rumah atau tidak misalkan, itu kan mau istikharah itu istikharah. Berangkat haji tahun ini atau tidak istikharah. Jadi segala hal yang langkah kita pengen kita langkah, itu istikharah. Dan di istikharah itu jawabannya tidak harus doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus pahami bahwa jawaban istikharah itu tidak melulu doa. Tidak melulu mimpi, Sarah. Tidak melulu tentang mimpi. Jawaban istikharah itu tidak selalu mimpi. Terkadang dan umumnya adalah berupa kemantapan hati. Jadi kalau kita mantap, yakin, nah itu jawaban istikharahnya. Bukan mimpi. Ya. Kalau mimpinya buruk gimana? Berarti mimpinya kayak gini buruk hasilnya. Enggak. Yang jelas istikharah itu artinya apa? Kita sedang menyerahkan pilihan kepada Allah. Karena pada akhirnya ketika kita berdoa istikharah, kita menganggap ya Allah, pilihanmu lah yang terbaik, sedangkan pilihanku tidak baik. Aku serahkan pilihanku kepadamu. Ya, seperti itu. Jadi bisa menjadi bahan pertimbangan lagi Bapak Ibu sekalian ketika dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama baik. Demikian. Ya, seperti yang terakhir. Semoga izin bertanya, dalam prakteknya saya suka melarang anak-anak untuk tidak pergi ke tempat tertentu. Melarang untuk bergaul dengan teman-teman tertentu. Adakah ini masa kategori mengharamkan yang Allah halalkan? Dibalik tidak, bukan termasuk mengharamkan yang Allah halalkan, bukan. Jadi sifatnya itu beda ya, lafaznya. Kalau kamu jangan main ke sana, kamu jangan main sama ini, itu bukan berarti mengharamkan. Kalau haram itu kamu haram main sama dia. Nah, itu namanya mengharamkan yang halal. Tapi kalau sifatnya jangan, tidak boleh, itu bukan berarti lafaz haram. Makanya saya pribadi, saya ketika ditanya tentang satu permasalahan, saya cenderung berhati-hati ketika mengucapkan kata haram. Ini haram. Saya lebih baik mengucapkan dengan kata-kata yang normatif. Ini tidak boleh dalam agama. Dikhawatirkan terlalu bermudah-mudahan mengucapkan haram. Nah, oleh karena itu, para ulama juga berhati-hati kalau kita lihat lafaz-lafaz yang para ulama
nukil di dalam kitab-kitab mereka, itu mereka ucapannya la yajuz, tidak boleh, yakrah, tidak dianjurkan. Meskipun kita tahu tujuan mereka itu mengharamkan, tapi lafaznya tidak. Hadza haramun, jarang sekali. Ada tapi jarang sekali. Kecuali yang betul-betul qat'i, yang betul-betul jelas, clear, ini ada dalilnya, jelas. Tapi kalau satu hal yang yang buram-buram ketika diminta fatwa gitu ya, itu mereka biasanya menggunakan kata-kata yang normatif. Maksudnya paham para mereka, supaya dihindarkan, dijauhkan, tapi menggunakan kata-kata haram, ini halal. Nah, itu berat, konsekuensinya berat di hari kiamat. Berat di hari kiamat. Ya, demikian. Oh, boleh. Silakan. Titipan pertanyaannya Ustaz ya. Jadi ada seorang wanita Ustaz, dia tadinya sebetulnya sekolah di luar negeri ya. Terus dia punya pacar gitu ya Ustaz ya. Terus karena tidak disetujui oleh orang tuanya, makanya dia dipindahin ke luar negeri gitu Ustaz. Akhirnya sama orang tuanya itu, terutama sama ibunya, dijodohin Ustaz. Nah dijodohin, terus akhirnya sang wanita itu karena ingin berbakti pada ibunya, akhirnya dia putuskan pacarnya, lalu dia menikahlah dengan laki-laki pilihan ibunya yang sekarang sudah jadi suaminya gitu Ustaz. Dan sekarang dia sudah punya anak 4 gitu Ustaz ya. Tapi sampai detik ini dia belum ada rasa cinta terhadap suami yang sekarang, dan dia merasa sakit hati gitu Ustaz terhadap suaminya, karena suaminya ini pernah selingkuh gitu Ustaz ya. Terus beberapa kali juga menyakiti hati si perempuan. Lalu perempuannya ini akhirnya terbawa jadi ikut kesal dengan ibunya yang memaksa kehendaknya untuk menikahi suaminya itu Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz dengan perasaan kesal dia terhadap ibunya dan perasaan dia terhadap suami yang sampai detik ini pun juga belum bisa cinta sama suaminya gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Pertama, cinta itu tidak bisa datang semata-mata kita yang mengusahakan, tapi itu given dari Allah. Given dari Allah. Buktinya, Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 21, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, dan kami jadikan, dan Allah jadikan di antara kalian ada mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Lihat, berarti cinta dan kasih sayang itu bukan didapatkan semata-mata karena kita mengusahakannya, tidak. Tapi karena murni Allah yang berikan. Saya sebenarnya pengen curhat, tapi malu saya. Jangan. Intinya, banyak mungkin kita dapati ya, Bapak Ibu sekalian. Ada orang menikah karena ta'aruf misalnya, tapi dia belum cinta. Belum cinta. Tapi kemudian Allah tumbuhkan rasa cinta itu dalam hati-hati mereka. Karena memang mereka minta kepada Allah. Berdoa. Dan setiap doa saya selalu berdoa untuk ditambahkan rasa cinta saya kepada istri saya. Iya, saya berdoa, ya Allah tambahkan cinta saya kepada istri saya. Dikarenakan ketika sudah tidak ada lagi cinta, hambar pernikahan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika dihadapkan dalam kondisi dijodohkan, kemudian ta'aruf yang belum begitu ada timbul rasa cinta, tiba-tiba menikah, itu umumnya kita meminta kepada Allah agar diberikan rasa cinta. Dan kalau kondisinya semacam ini, pertama kita harus meyakini takdir. Suatu yang udah kejadian itu berarti takdir. Ya, Anda menikah dengan pilihan ibu Anda, kemudian Anda dipaksa ke luar negeri dan seterusnya. Itu berarti kan sudah kejadian dan sudah takdir. Berarti tidak perlu ada yang disalahkan lagi. Bagaimana mungkin Anda menyalahkan ibu Anda sendiri? Padahal itu sudah bagian daripada takdir Anda yang sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka kita nggak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Tinggal yang kita lakukan adalah kita bertakwa sisanya. Fokus apa yang bisa dilakukan sekarang. Karena meskipun
pasangan Anda demikian, lihatlah. Ternyata wanita solehah, meskipun suaminya tidak bertakwa sama sekali, tapi istrinya bisa masuk surga. Lihat siapa? Asiyah bintu Muzahim, Asiyah istri Fir'aun. Berarti apa? Berarti surga kita itu tidak dipilihkan oleh pasangan kita. Gitu. Surga kita hasil ketakwaan kita kepada Allah. Ya kan? Semakin kita bertakwa, maka semakin dekat kita dengan surga kita masing-masing. Oleh karenanya, dalam kondisi semacam ini, seandainya hal demikian masih mampu untuk dipertahankan rumah tangganya, dia masih mau bertobat dari perbuatan selingkuhnya atau perbuatan yang menyakiti Anda misalkan, maka maafkan. Terkadang Anda berbuat salah, terkadang dia berbuat salah. Terkadang saya berbuat salah, terkadang kita berbuat salah. Makanya kesalahan terkadang berganti dan bergulir karena kita masih berada di dunia dan kita masih berposisi sebagai manusia yang biasa melakukan kesalahan. Asal kita mau bertaubat dan tidak mengulanginya lagi, berarti itu cukup diterima. Tapi seandainya dia masih melakukan demikian, kemaksiatan dosa-dosa besar, tidak sholat misalnya, selingkuh sampai berzina, itu dosa besar. Dan dia tidak mempan dinasehati dan tidak mau menerima nasihat tersebut, masih melakukannya, maka wanita yang baik hanya pantas dipinang oleh laki-laki yang baik saja. Iya. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.